Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan mempresentasikan mengenai campaign kita, yaitu pengurangan penggunaan sampah plastik dengan tema campaign bawa sendiri, hemat dan peduli. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, ada Sufina, kemudian saya Fitri Hidayat. Lanjut, sebelum itu beberapa bulan kemarin itu banyak sekali berita terkait dengan harga plastik Indonesia yang naik hingga 50% yang diakibatkan oleh konflik Timur Tengah yang mengganggu pasokan bahan baku. Kemudian dari segi analisis perilakunya, menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional, sampah plastik dari Indonesia bahkan dapat terbawa arus laut hingga mencapai Afrika dalam waktu kurang dari 1 tahun. Indonesia menghadapi krisis sampah plastik dengan penggunaan plastik sekali pakai yang tinggi dan menunjukkan 12 hingga 17% total sampah nasional. Nah, untuk segi analisis SWOT-nya, dari kekuatannya yaitu kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan mulai meningkat, terutama di kalangan mahasiswa gitu. Kemudian dari kelemahannya, masyarakat ini masih terbiasa untuk menggunakan plastik sekali pakai yang dianggap lebih praktis dan juga murah. Sedangkan untuk peluangnya, tren gaya hidup ramah lingkungan ini semakin populer di akhir-akhir ini, dan banyak coffee shop maupun UMKM mulai mendukung penggunaan tumbler atau kayak paper bag seperti itu. Nah, dan ancamannya yaitu produk plastik ini masih mudah didapatkan dan harganya juga waktu itu masih tergolong murah ya. Cuma kalau sekarang itu karena ada konflik yang tadi yang menyebabkan harga plastik itu naik 50%. Nah, dari segi perencanaan campaign yang akan kita bangun itu mendorong untuk mengurangi penggunaan plastik tentunya dengan target audiens mahasiswa dan pekerja usia 17 hingga 35 tahun, dan target audiens sekundernya yaitu pelaku UMKM dan masyarakat. Nah, beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik yaitu penggantian barang sekali pakai, penerapan konsep reuse dan upcycle, memilih alternatif ramah lingkungan, dan juga meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab. Penggunaan barang sekali pakai, upayanya yaitu untuk memaksimalkan konsep penggunaan kembali, reuse, dan peningkatan nilai upcycle dari material plastik yang sudah ada. Hal ini ditekankan melalui kebiasaan-kebiasaan kita untuk membeli wadah makanan atau minuman yang dapat dipakai untuk menghindari kemasan sekali pakai gitu. Selain itu, limbah plastik juga seperti botol atau tutup botol juga termasuk ya, dapat mencemari lingkungan gitu. Dan bisa kita ganti menggunakan tumbler seperti itu supaya lebih ramah lingkungan. Nah, memilih alternatif ramah lingkungan seperti yang tadi sudah disebutkan, kita bagaimanapun untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, terutamanya pada kemasan nih, seperti yang tadi sudah disebutin, bawa tumbler sendiri atau bawa paper bag sendiri seperti itu. Nah, untuk meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab tentunya ada pada diri kita sendiri. Hal yang tak kalah penting adalah meningkatkan kesadaran diri pribadi, memahami secara mendalam bahayanya lingkungan yang dapat ditimbulkan gitu, dan pemahaman ini harus menumbuhkan komitmen yang kuat untuk menjadikan upaya pengurangan plastik ini sebagai gaya hidup kita secara berkelanjutan, bukan hanya sekedar kewajiban yang dilakukan secara sesaat gitu. Untuk selanjutnya ini ada media campaign yang bikin itu bahwa sendiri hemat dan peduli. Media kita bulan ini itu ada dua, yaitu media online sama offline. Nah, penggunaan media ini bertujuan supaya pesan dari kampanye kita itu dapat menjangkau dari audiens utama yang tadi dijelasin di awal, yaitu dari mahasiswa atau pekerja usia 17 sampai 35 tahun. Terus selanjutnya
tujuan dari media online kita itu tadinya mau ada Instagram Reels dan TikTok, terus ada poster digital dan infografis, dan hashtag campaign Bawa Sendiri challenge, terus yang terakhir ada WhatsApp group dan story. Terus media offline-nya yaitu poster yang dipasang di kampus atau di minimarket, terus stiker ajakan, terus ada buku edukasi lingkungan, sama ada program diskon bagi konsumen. Nah, terus untuk evaluasi dampak campaign itu dilakukan untuk mengukur keberhasilan campaign kita dalam mengubah perilaku masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai ini. Nah, indikator keberhasilan kita itu ada awareness, engagement, atau action. Terus untuk evaluasinya yaitu masyarakat dapat memahami bahaya sampah plastik pada lingkungan, terus meningkatnya kesadaran untuk membawa perubahan sendiri. Audiens memahami manfaat reuse dan alternatif ramah lingkungan seperti yang dijelaskan pada materi campaign. Terus engagementnya banyaknya partisipasi dalam challenge campaign kita, terus intinya interaksi di media sosial seperti likes, komen, share, dan repost. Terus bertambahnya penggunaan hashtag dari campaign kita tadi. Terus untuk actionnya bertambahnya konsumen yang membawa tote sendiri, terus tambah penggunaan tabel juga nih, terus tambah kayak tempat makan pribadi yang selalu di rumah masing-masing. Terus berkurangnya juga permintaan kantong plastik di minimarket dan tempat usaha. Terus untuk metode evaluasinya yaitu survei sebelum dan sesudah campaign kita lakukan ini. Dilakukan untuk mengetahui perubahan kebiasaan masyarakat nih sebelum dan sesudah campaign berjalan. Terus selanjutnya ada monitoring media sosial, melihat tingkat keberhasilan campaign melalui engagement digital dan respon audiens. Terus ada observasi lapangan, mengamati langsung perilaku konsumen di tempat makan, kampus, dan minimarket. Terus terakhir ada feedback dari pelaku usaha, mengetahui apakah terdapat perubahan perilaku dari pelanggan atau sudut pandang dari usaha dan mereka. Nah, dampak yang kita harapkan dari campaign ini tuh kayak berkurangnya penggunaan plastik sekali pakai, terus terbentuknya kebiasaan membawa perlengkapan pribadi, terus meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan anak muda, pelaku usaha yang mendukung gerakan ramah lingkungan, yang terakhir juga ada campaign menjadi gaya hidup berkelanjutan, bukan hanya untuk tren sesaat. Nah, untuk kesimpulan yang tadi kita jelasin, berdasarkan bahaya serius dan dampak yang menimbulkan sampah plastik itu sudah terurai, dan pencemaran lingkungan, toksisitas, dan ancaman terhadap hewan. Nah, poster ini kita simpulkan bahwa solusi mendesak adalah adopsi gaya hidup berkelanjutan. Kunci utamanya mengurangi limbah plastik adalah dengan mengganti barang sekali pakai, botol atau tas, dengan opsi berulang, memanfaatkan kembali wadah yang ada, memilih alternatif ramah lingkungan seperti sedotan, alat makan, dan menanamkan komitmen pribadi untuk mengurangi konsumsi plastik. Baik, sekian dari kelompok ini.